Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji seputar kajian teologi Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang pembahasan tauhid fil khaliqiyah, dan kita sempat membahas tentang pandangan ulama-ulama Asy'ariyah terkait dengan hubungan antara tauhid fil khaliqiyah dengan fenomena-fenomena alam semesta. Mereka mengatakan kalau kita meyakini tentang tauhid fil khaliqiyah, maka artinya kita harus meyakini bahwa fenomena-fenomena alam semesta dibangun atas dasar kebiasaan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kita melihat api itu panas, kita melihat bahwa air itu dingin, dan berbagai fenomena-fenomena alam semesta yang menurut sebagian orang itu dibangun dan diatur atas dasar hukum kausalitas, kita katakan bahwa itu bukan hukum kausalitas, tapi hukum kebiasaan Tuhan. Karena kita melihat bahwa mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kebiasaannya seperti itu, maka seakan-akan kita katakan bahwa itu adalah suatu kepastian, padahal tidak pasti. Makanya kita katakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar oleh api. Kalau memang api itu adalah panas, zatnya adalah panas, atau sebab daripada panas, maka tidak boleh ada pengecualian. Nabi Ibrahim pun harus terbakar. Tapi kenapa tidak terbakar? Ini adalah penguat daripada pandangan ulama-ulama Asy'ariyah yang mengatakan bahwa hubungan fenomena alam semesta adalah hubungan kebiasaan Tuhan, bukan hubungan kausalitas. Baiklah pemirsa, mari kita bersama-sama mengkaji dan menganalisa pandangan mereka. Pandangan yang cukup menarik. Pertama, kita harus mengetahui tentang konsep tauhid fil khaliqiyah dan bagaimana hubungan tauhid fil khaliqiyah dengan fenomena-fenomena yang ada. Apakah ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta mutlak, maka kita harus menafikan hukum kausalitas? Tentunya tidak. Kenapa? Karena boleh jadi
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta dengan hukum kausalitas. Tapi hukum kausalitas ini adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hukum ini. Allah yang mengatur alam semesta ini dengan dasar hukum kausalitas. Jadi ketika kita mengatakan hukum kausalitas, itu bukan berarti kita mengeluarkan Allah daripada alam semesta ini. Kita memutus hubungan antara Allah dengan makhluknya, bukan seperti ini. Tapi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta, ia mengatur atas dasar hukum kausalitas biar jelas. Kalau bukan atas dasar hukum kausalitas, maka alam semesta ini tidak jelas. Kita ini sebagai manusia akan sulit untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuktikan bahwa salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala alim adalah kecantikan dan keteraturan alam semesta. Dan argumen ini didasari dengan hukum kausalitas. Kita mengatakan bahwa malam dan siang itu tidak akan bisa campur aduk. Tidak akan bisa salah kalau malam-malam, kalau siang-siang. Tapi kalau kita meyakini dan sependapat dengan ulama-ulama Asy'ariyah, maka kita harus membuang jauh-jauh tentang argumen apa keteraturan. Dan kita harus meyakini bahwa alam semesta itu tidak teratur. Kenapa? Karena kebiasaan. Kita mengatakan bahwa alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada dalamnya adalah teratur. Karena apa? Karena ketertiban yang luar biasa yang ada dalam alam semesta. Tapi kalau ketertiban ini atas dasar kebiasaan, maka kita bisa mengatakan boleh jadi nanti bukan seperti itu. Boleh jadi tambah buruk. Boleh jadi. Kalau tambah buruk, apa kita masih mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu alim? Allah Subhanahu wa taala adalah hakim. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Contoh lagi. Kita katakan bahwa setiap manusia yang berbuat baik pasti akan mendapatkan pahala. Kalau kita menerima pendapat ulama-ulama Asy'ariyah, maka kita harus mengatakan belum tentu orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan pahala. Boleh jadi nanti malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan, bukan kepastian. Makanya kalau kita tetap memaksakan diri kita untuk meyakini pada ulama Asy'ariyah, kita tidak akan bisa berkembang. Ilmuwan dunia tidak akan bisa berkembang. Bagaimana berkembang? Orang alam semesta ini dibangun di atas kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebiasaan Allah, maka apa ada rahasia alam yang tersisa? Buat apa kita bertahun-tahun meneliti suatu fenomena untuk mencari sebabnya, padahal fenomena ini tidak ada hubungan sama sekali dari sisi wujudnya. Cuma kebiasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghubungkan antara dua fenomena itu saja. Dan pandangan ini sangat-sangat merugikan bagi perkembangan ilmu manusia itu sendiri. Ini adalah kritik daripada pandangan ulama Asy'ariyah. Dan ini juga bisa kita temukan dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, dan dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melewati air
menghidupkan pepohonan, memunculkan buah-buahan. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari hukum kausalitas. Tapi Allah juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi di alam semesta atas kehendak dirinya. Jadi ayat ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh ulama Asy'ariyah. Kemudian kritik yang kedua tentang kandungan ayat, bahwa barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahalanya. Jadi antara berbuat baik dengan pahala itu ada satu hubungan kausalitas di sini. Apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil kelak di alam akhirat. Sebab akibat. Kenapa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita berbuat baik. Kalau kita menerima pandangan ulama-ulama Asy'ariyah, maka kita harus mengatakan kenapa seorang mukmin diberi pahala? Karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan merusak tatanan agama Islam. Ini akan merusak kepercayaan orang mukmin. Kalau seandainya pahala dan siksa itu atas dasar kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, buat apa kita capek-capek sholat? Buat apa kita capek-capek untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Toh nantinya Allah Subhanahu wa taala menghisab kita sesuai dengan kebiasaan, tanpa ada satu kepastian, tanpa ada tolak ukur yang pasti bahwa kita pasti akan mendapatkan pahala. Kalau sudah seperti ini, maka semua orang mukmin tidak akan mau berbuat baik. Orang mukmin itu ketika di dunia, mereka seperti di penjara. Mereka tidak bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak boleh bermaksiat. Kalau perut mereka lapar, mereka tidak boleh mencuri. Mereka harus bekerja. Mereka menahan pedih, menahan rasa sakit di dunia ini hanya untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Tapi kalau kita tetap memaksakan diri kita untuk meyakini pandangan-pandangan dari ulama Asy'ariyah yang mana mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mengatur makhluknya dengan landasan kebiasaan, maka semuanya akan sirna dari kita. Cita-cita kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan hilang dari diri kita. Itu adalah kelaziman kalau kita tetap meyakini tentang akidah yang dipaparkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta dengan landasan kebiasaan. Ini sangatlah jauh dari kebenaran kalau kita melihat ke ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pandangan yang kedua berseberangan 180 derajat dari pandangan yang pertama. Mereka mengatakan begini, karena kita melihat bahwa manusia itu memiliki ikhtiar dan merupakan satu kezaliman kalau manusia berbuat baik kemudian diazab, maka kita harus mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar mutlak kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dalam perbuatan manusia. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan nih, kita itu independen, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah itu ketika kita ingin diciptakan. Tapi setelah diciptakan, sudah hubungan kita dengan Allah lepas. Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungan lagi dengan kita.
Sehingga dengan konsep ini maka kita bisa menerapkan keadilan dalam diri manusia, dalam kehidupan manusia. Kalau kita tetap meyakini apa yang diyakini oleh ulama-ulama Asy'ariyah, maka kita tidak bisa menerapkan keadilan. Dan ada lagi pendapat yang lebih ekstrim lagi yang dibahas oleh para filosof. Ada sebagian filosof yang mengatakan bahwa makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin diciptakan. Tapi setelah diciptakan dia tidak butuh sama sekali. Kalau seandainya Allah, ini kata mereka, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluk itu sirna, maka makhluk tetap ada. Luar biasa. Ini adalah pandangan yang berkembang di dunia filsafat, dan sebagian filosof mengatakan bahwa makhluk itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam proses penciptaan. Setelah itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berargumen begini. Kalau seandainya makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan, maka ada dua tolak ukur kebutuhan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa makhluk ini ketika ada tetap butuh kepada Allah. Ketika kita mengatakan tolak ukur seperti ini, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang sia-sia. Makhluk ini sudah ada, lah buat apa diciptakan lagi? Kemudian tolak ukur yang kedua, kalau tolak ukurnya itu wujud, tolak ukurnya wujud, maka tolak ukur ini juga mencakup dirinya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga wujud, kita juga wujud. Kalau kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena wujud kita, maka Allah pun harus membutuhkan kepada zat yang lain karena wujudnya dia. Karena tolak ukurnya satu, wujud. Makanya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hubungan dengan manusia dan makhluk setelah menciptakan makhluk itu sendiri. Ini adalah pandangan tentang penafsiran tauhid fil khaliqiyah. Baiklah pemirsa, kita akan sambung kajian kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.